Welcome. Sebelum mulai, subscribe dulu supaya gak ketinggalan update harian. Bel, pernahkah kamu merasa seperti ada dua orang berbeda di dalam diri sendiri? Seperti ada suara dalam hati yang berkata, "Ya, aku bisa melakukannya." Tapi ada juga suara lain yang berkata, "Tapi apa kalau aku gagal?" Itu adalah fenomena psikologi yang disebut kepribadian ganda. Kita semua memiliki kepribadian ganda, tapi sebagian besar dari kita tidak menyadarinya. Kepribadian ganda adalah bagian dari diri kita yang tersembunyi, yang kadang-kadang berbicara dan kadang-kadang diam. Dan kadang-kadang, kepribadian ganda kita bisa menjadi sangat kuat sehingga kita tidak bisa mengendalikannya lagi. Ternyata, kita semua memiliki kepribadian ganda. Tapi apa yang menyebabkan kepribadian ganda kita? Apakah itu karena kita terlalu banyak tekanan? Atau karena kita tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri sendiri? Atau mungkin karena kita tidak menyadari bahwa kita memiliki kepribadian ganda? Itu adalah pertanyaan yang sangat penting untuk kita jawab. Karena jika kita tidak menyadari bahwa kita memiliki kepribadian ganda, maka kita tidak bisa mengatasinya. Dan itu bisa menjadi masalah besar dalam kehidupan kita. Kita semua memiliki kepribadian ganda karena kita semua memiliki dua sisi dalam diri sendiri. Ada sisi yang baik dan ada sisi yang buruk. Dan kadang-kadang, sisi yang buruk bisa menjadi sangat kuat sehingga kita tidak bisa mengendalikannya lagi. Tapi itu bukan berarti kita harus menyerah. Kita bisa mengatasinya dengan cara mengenal diri sendiri lebih baik dan dengan cara mengendalikan diri sendiri lebih baik. Dan itu bisa menjadi sangat mudah jika kita tahu apa yang kita lakukan. Mengenal diri sendiri lebih baik adalah cara utama untuk mengatasikan kepribadian ganda. Kita harus tahu apa yang kita lakukan dan mengapa kita melakukan itu. Kita harus tahu apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Dan kita harus tahu apa yang kita bisa lakukan dan apa yang kita tidak bisa lakukan. Dengan cara ini, kita bisa mengendalikan diri sendiri lebih baik dan kita bisa mengatasikan kepribadian ganda. Mengendalikan diri sendiri lebih baik adalah cara lain untuk mengatasikan kepribadian ganda. Kita harus tahu apa yang kita lakukan dan mengapa kita melakukan itu. Kita harus tahu apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Dan kita harus tahu apa yang kita bisa lakukan dan apa yang kita tidak bisa lakukan. Dengan cara ini, kita bisa mengendalikan diri sendiri lebih baik dan kita bisa mengatasikan kepribadian ganda. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Kita harus mengenal diri sendiri lebih baik dan mengendalikan diri sendiri lebih baik. Kita harus tahu apa yang kita lakukan dan mengapa kita melakukan itu. Kita harus tahu apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Dan kita harus tahu apa yang kita bisa lakukan dan apa yang kita tidak bisa lakukan. Dengan cara ini, kita bisa mengatasikan kepribadian ganda dan kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Fenomena psikologi kepribadian ganda telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang. Ternyata, kita semua memiliki kepribadian ganda yang berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apa sebenarnya kepribadian ganda itu? Bagaimana cara mereka mempengaruhi kehidupan kita? Dalam beberapa kasus, kepribadian ganda dapat menyebabkan konflik internal yang parah, membuat kita sulit untuk mengambil keputusan yang tepat. Kita mungkin merasa seperti memiliki dua orang dalam satu tubuh, dengan keinginan dan tujuan yang berbeda-beda. Fenomena ini telah dipelajari oleh banyak ilmuwan dan psikolog yang mencoba untuk memahami bagaimana kepribadian ganda dapat diatasi dan bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran diri kita sendiri. Fenomena psikologi kepribadian ganda telah dipelajari dalam berbagai konteks, mulai dari psikologi klinis hingga psikologi sosial. Dalam psikologi klinis,
kepribadian ganda dapat menyebabkan gangguan mental seperti gangguan kepribadian borderline atau gangguan kepribadian antisosial. Sementara itu, dalam psikologi sosial, kepribadian ganda dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain dan cara kita memahami diri sendiri. Kita mungkin merasa seperti memiliki dua identitas yang berbeda, satu yang kita tunjukkan kepada dunia dan satu yang kita sembunyikan. Fenomena ini telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang, dan banyak penelitian telah dilakukan untuk memahami bagaimana kepribadian ganda dapat diatasi. Fenomena psikologi kepribadian ganda telah dipelajari dalam berbagai konteks, mulai dari psikologi klinis hingga psikologi sosial. Dalam psikologi klinis, kepribadian ganda dapat menyebabkan gangguan mental seperti gangguan kepribadian borderline atau gangguan kepribadian antisosial. Sementara itu, dalam psikologi sosial, kepribadian ganda dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain dan cara kita memahami diri sendiri. Kita mungkin merasa seperti memiliki dua identitas yang berbeda, satu yang kita tunjukkan kepada dunia dan satu yang kita sembunyikan. Fenomena ini telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang, dan banyak penelitian telah dilakukan untuk memahami bagaimana kepribadian ganda dapat diatasi. Fenomena psikologi kepribadian ganda telah dipelajari dalam berbagai konteks, mulai dari psikologi klinis hingga psikologi sosial. Dalam psikologi klinis, kepribadian ganda dapat menyebabkan gangguan mental seperti gangguan kepribadian borderline atau gangguan kepribadian antisosial. Sementara itu, dalam psikologi sosial, kepribadian ganda dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain dan cara kita memahami diri sendiri. Kita mungkin merasa seperti memiliki dua identitas yang berbeda, satu yang kita tunjukkan kepada dunia dan satu yang kita sembunyikan. Fenomena ini telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang, dan banyak penelitian telah dilakukan untuk memahami bagaimana kepribadian ganda dapat diatasi. Fenomena psikologi kepribadian ganda telah dipelajari dalam berbagai konteks, mulai dari psikologi klinis hingga psikologi sosial. Dalam psikologi klinis, kepribadian ganda dapat menyebabkan gangguan mental seperti gangguan kepribadian borderline atau gangguan kepribadian antisosial. Sementara itu, dalam psikologi sosial, kepribadian ganda dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain dan cara kita memahami diri sendiri. Kita mungkin merasa seperti memiliki dua identitas yang berbeda, satu yang kita tunjukkan kepada dunia dan satu yang kita sembunyikan. Fenomena ini telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang, dan banyak penelitian telah dilakukan untuk memahami bagaimana kepribadian ganda dapat diatasi. Fenomena psikologi kepribadian ganda telah dipelajari dalam berbagai konteks, mulai dari psikologi klinis hingga psikologi sosial. Dalam psikologi klinis, kepribadian ganda dapat menyebabkan gangguan mental seperti gangguan kepribadian borderline atau gangguan kepribadian antisosial. Sementara itu, dalam psikologi sosial, kepribadian ganda dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain dan cara kita memahami diri sendiri. Kita mungkin merasa seperti memiliki dua identitas yang berbeda, satu yang kita tunjukkan kepada dunia dan satu yang kita sembunyikan. Fenomena ini telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang, dan banyak penelitian telah dilakukan untuk memahami bagaimana kepribadian ganda dapat diatasi. Fenomena psikologi kepribadian ganda telah dipelajari dalam berbagai konteks, mulai dari psikologi klinis hingga psikologi sosial. Dalam psikologi klinis, kepribadian ganda dapat menyebabkan gangguan mental seperti gangguan kepribadian borderline atau gangguan kepribadian antisosial. Sementara itu, dalam psikologi sosial, kepribadian ganda dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain dan cara kita memahami diri sendiri. Kita mungkin merasa seperti memiliki dua identitas yang berbeda, satu yang kita tunjukkan kepada dunia dan satu yang kita sembunyikan. Fenomena ini telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang,
dan banyak penelitian telah dilakukan untuk memahami bagaimana kepribadian ganda dapat diatasi. Eksperimen asal yang menemukan kepribadian ganda terjadi pada tahun 1960-an oleh seorang psikolog bernama William James. Dia menyadari bahwa seseorang memiliki dua kepribadian yang berbeda, yaitu kepribadian yang muncul ketika seseorang dalam keadaan normal dan kepribadian yang muncul ketika seseorang dalam keadaan stres atau tekanan. James menyebutnya sebagai kepribadian ganda atau dual personality. Dia kemudian melakukan eksperimen dengan menggunakan metode pengamatan dan wawancara untuk memahami lebih lanjut tentang kepribadian ganda ini. Hasil eksperimennya menunjukkan bahwa kepribadian ganda ini memiliki beberapa ciri khas, seperti kepribadian yang lebih agresif dan kurang empati ketika dalam keadaan stres. James juga menemukan bahwa kepribadian ganda ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan dan pengalaman hidup. By the way, kalau kamu suka pembahasan ini, jangan lupa subscribe. Masih banyak topik menarik lainnya. Bohler listrik. Eksperimen William James menunjukkan bahwa kepribadian ganda bukanlah sesuatu yang aneh atau tidak biasa. Banyak orang yang memiliki kepribadian ganda tanpa sadar. Kepribadian ganda ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kepribadian yang lebih ekstrovert dan lebih introvert, atau kepribadian yang lebih rasional dan lebih emosional. James juga menemukan bahwa kepribadian ganda ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan dan pengalaman hidup. Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang stres dan tidak stabil mungkin akan lebih cenderung memiliki kepribadian ganda yang lebih agresif dan kurang empati. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami kepribadian ganda ini dan bagaimana cara mengatasinya. Eksperimen William James juga menunjukkan bahwa kepribadian ganda dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman hidup dan lingkungan. Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang stres dan tidak stabil mungkin akan lebih cenderung memiliki kepribadian ganda yang lebih agresif dan kurang empati. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara mengatasinya. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan kesadaran diri dan memahami kepribadian ganda kita sendiri. Kita dapat melakukan ini dengan melakukan meditasi, yoga, atau terapi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk mengontrol kepribadian ganda kita dan menghadapi stres dan tekanan dengan lebih baik. Eksperimen William James juga menunjukkan bahwa kepribadian ganda dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman hidup dan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara mengatasinya. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan kesadaran diri dan memahami kepribadian ganda kita sendiri. Kita dapat melakukan ini dengan melakukan meditasi, yoga, atau terapi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk mengontrol kepribadian ganda kita dan menghadapi stres dan tekanan dengan lebih baik. Namun, perlu diingat bahwa kepribadian ganda ini bukanlah sesuatu yang dapat dihilangkan sepenuhnya. Kita dapat mengatasinya dengan meningkatkan kesadaran diri dan mengembangkan kemampuan untuk mengontrolnya. Eksperimen William James menunjukkan bahwa kepribadian ganda bukanlah sesuatu yang aneh atau tidak biasa. Banyak orang yang memiliki kepribadian ganda tanpa sadar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami kepribadian ganda ini dan bagaimana cara mengatasinya. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan kesadaran diri dan memahami kepribadian ganda kita sendiri. Kita dapat melakukan ini dengan melakukan meditasi, yoga, atau terapi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk mengontrol kepribadian ganda kita dan menghadapi stres dan tekanan dengan lebih baik. Eksperimen William James juga menunjukkan bahwa kepribadian ganda dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman hidup dan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara mengatasinya. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan kesadaran diri dan memahami kepribadian ganda kita sendiri.
Kita dapat melakukan ini dengan melakukan meditasi, yoga, atau terapi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk mengontrol kepribadian ganda kita dan menghadapi stres dan tekanan dengan lebih baik. Namun, perlu diingat bahwa kepribadian ganda ini bukanlah sesuatu yang dapat dihilangkan sepenuhnya. Eksperimen William James menunjukkan bahwa kepribadian ganda bukanlah sesuatu yang aneh atau tidak biasa. Banyak orang yang memiliki kepribadian ganda tanpa sadar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami kepribadian ganda ini dan bagaimana cara mengatasinya. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan kesadaran diri dan memahami kepribadian ganda kita sendiri. Kita dapat melakukan ini dengan melakukan meditasi, yoga, atau terapi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk mengontrol kepribadian ganda kita dan menghadapi stres dan tekanan dengan lebih baik. Kita juga dapat meningkatkan kesadaran diri dengan melakukan aktivitas yang membuat kita merasa bahagia dan tenang, seperti bermain musik, menulis, atau berjalan-jalan di alam. Kamu mungkin percaya bahwa dirimu adalah satu-satunya. Namun, ternyata otakmu terkadang membohongimu. Kepribadian ganda, fenomena yang misterius dan tersembunyi, mempengaruhi bagaimana kita merespon dunia. Otakmu, yang selalu berusaha memproses informasi dengan cepat, kadang memisahkan diri menjadi dua. Ini terjadi ketika ada konflik emosional yang kuat. Misalnya, ketika kamu merasa takut dan cemas, otakmu menciptakan kepribadian ganda yang lebih tenang dan logis. Ini adalah mekanisme pertahanan yang disebut splitting, di mana otakmu mencoba mengisolasi emosi yang negatif untuk melindungi dirimu. Tapi, bagaimana otakmu bisa melakukan hal ini? Ketika kita merasa stres atau panik, bagian otak yang disebut hippocampus aktif, membantu kita mengingat dan merespons situasi dengan cepat. Namun, ketika ada konflik emosional yang kuat, otakmu menciptakan batas mental, memisahkan emosi negatif dari emosi positif. Ini seperti membuat dua ruangan terpisah di pikiranmu. Satu untuk menyimpan kegembiraan dan kebahagiaan, dan yang lain untuk menyimpan ketakutan dan cemas. Ini adalah cara otakmu mencoba mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan. Namun, bagaimana kita bisa mengatasinya? Pertama, penting untuk mengakui bahwa kepribadian ganda adalah fenomena yang real. Ini bukan hanya bagian dari imajinasi. Kedua, kita perlu belajar mengenali dan mengelola stres kita. Teknik seperti meditasi dan terapi bisa membantu. Ketiga, kita harus membangun hubungan yang kuat dengan diri sendiri, memahami bahwa kita adalah satu kesatuan, meskipun kadang terasa seperti ada dua orang dalam satu tubuh. Ini adalah langkah penting dalam memahami diri sendiri dan mengatasi kepribadian ganda. Pada akhirnya, mengatasi kepribadian ganda adalah proses yang membutuhkan waktu dan usaha. Ini seperti memperbaiki lubang dalam dinding rumah. Tidak ada solusi instan. Melalui terapi dan latihan, kita bisa memperkuat koneksi antara dua kepribadian, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini adalah perjalanan yang panjang, tetapi setiap langkah yang kita ambil menuju pemahaman diri yang lebih dalam akan membawa kita lebih dekat ke penyelesaian. Mengenali dan mengatasi kepribadian ganda adalah tantangan yang serius, tetapi juga peluang untuk pertumbuhan pribadi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri, kita bisa mengatasi stres dan konflik emosional dengan lebih baik. Jadi, apakah kamu siap untuk membuka pintu ke dalam dirimu sendiri? Karena, di dalamnya mungkin ada lebih dari satu kepribadian, menunggu untuk ditemukan dan dikenali. Ingatlah, otakmu adalah alat yang hebat, tetapi juga bisa menjadi penipu. Kepribadian ganda adalah fenomena yang misterius dan rumit, tetapi dengan pemahaman yang lebih baik, kita bisa mengelolanya. Jadi, bagaimana kita bisa mengatasi kepribadian ganda? Dengan terapi,
latihan, dan pemahaman diri yang lebih dalam. Kuncinya adalah memahami bahwa kita adalah satu kesatuan, meskipun kadang terasa seperti ada dua orang dalam satu tubuh. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, memahami dan mengelola kepribadian ganda kita. Dan sekarang, mari kita bicarakan tentang produk yang bisa membantu kamu dalam perjalanan ini. Kabel DC Male Female Tembaga Kuningan, dengan harga satu bisa menjadi alat yang hebat untuk menghubungkan pikiranmu dengan teknologi. Dengan kualitas yang baik, kabel ini dapat membantu kamu tetap terhubung dan fokus, meskipun sedang mengalami stres atau konflik emosional. Jadi, apakah kamu siap untuk memulai perjalanan ini? Klik tautan di deskripsi untuk mendapatkan kabel ini dan mulailah perjalananmu menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Ingatlah, perjalanan ini tidaklah mudah, tetapi dengan tekad dan usaha, kamu bisa mengatasi kepribadian ganda dan memahami diri sendiri lebih baik. Jadi, apakah kamu siap untuk membuka pintu ke dalam dirimu sendiri? Klik tautan di deskripsi untuk mendapatkan kabel DC Male Female Tembaga Kuningan dan mulailah perjalananmu menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Mari kita mulai. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalamanmu, jangan ragu untuk berkomentar di bawah ini. Mari kita terus berbagi pengetahuan dan memahami diri kita sendiri lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pernahkah kamu merasa bahwa ada bagian dalam diri sendiri yang tidak kamu kenal? Bagian itu mungkin berperilaku atau berpikir tanpa kamu sadari. Ini adalah fenomena psikologi yang dikenal sebagai kepribadian ganda. Kepribadian ganda adalah kondisi di mana seseorang memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda, masing-masing dengan perilaku dan pikiran yang unik. Kepribadian ganda bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk pengalaman trauma, stres, atau perubahan besar dalam kehidupan. Saat kepribadian ganda muncul, bisa menjadi sulit untuk mengenali diri sendiri dan mengontrol perilaku kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami cara melindungi diri dari kepribadian ganda dan meningkatkan kesadaran diri. Cara melindungi diri dari kepribadian ganda melibatkan beberapa strategi dan teknik yang efektif. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan kesadaran diri. Ini bisa dilakukan dengan melakukan meditasi, yoga, atau latihan kesadaran lainnya. Dengan meningkatkan kesadaran diri, kamu bisa lebih mudah mengenali perilaku dan pikiran yang tidak kamu sadari. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan teknik self-refleksi untuk memahami diri sendiri lebih baik. Ini bisa dilakukan dengan menulis jurnal, berbicara dengan teman atau terapis, atau melakukan aktivitas lainnya yang memungkinkan kamu untuk memahami diri sendiri. Cara lain untuk melindungi diri dari kepribadian ganda adalah dengan mengembangkan kemampuan untuk menghadapi stres dan emosi. Ini bisa dilakukan dengan belajar teknik relaksasi, seperti teknik pernapasan atau teknik progresif. Dengan mengembangkan kemampuan ini, kamu bisa lebih mudah menghadapi situasi yang menimbulkan stres dan emosi. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan teknik self-compassion untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik. Ini bisa dilakukan dengan berbicara dengan diri sendiri dengan lebih baik, dengan memahami bahwa kamu adalah manusia yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Cara lain untuk melindungi diri dari kepribadian ganda adalah dengan mengembangkan kemampuan untuk menghadapi kebenaran tentang diri sendiri. Ini bisa dilakukan dengan memahami bahwa kamu memiliki kekurangan dan kelebihan, dan bahwa kamu adalah manusia yang dapat berkembang dan belajar. Dengan mengembangkan kemampuan ini, kamu bisa lebih mudah menghadapi situasi yang menimbulkan stres dan emosi, dan kamu bisa lebih mudah meningkatkan kesadaran diri. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan teknik self-refleksi untuk memahami diri sendiri lebih baik. Cara melindungi diri dari kepribadian ganda juga melibatkan perubahan perilaku.
Ini bisa dilakukan dengan membuat perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti berolahraga, makan makanan sehat, atau tidur yang cukup. Dengan membuat perubahan ini, kamu bisa lebih mudah menghadapi stres dan emosi, dan kamu bisa lebih mudah meningkatkan kesadaran diri. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan teknik self-refleksi untuk memahami diri sendiri lebih baik. Cara lain untuk melindungi diri dari kepribadian ganda adalah dengan mengembangkan kemampuan untuk menghadapi kebenaran tentang diri sendiri. Ini bisa dilakukan dengan memahami bahwa kamu memiliki kekurangan dan kelebihan, dan bahwa kamu adalah manusia yang dapat berkembang dan belajar. Dengan mengembangkan kemampuan ini, kamu bisa lebih mudah menghadapi situasi yang menimbulkan stres dan emosi, dan kamu bisa lebih mudah meningkatkan kesadaran diri. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan teknik self-refleksi untuk memahami diri sendiri lebih baik. Cara melindungi diri dari kepribadian ganda juga melibatkan perubahan lingkungan. Ini bisa dilakukan dengan mengubah lingkungan sekitar, seperti membuat ruangan yang lebih tenang atau menghindari situasi yang menimbulkan stres. Dengan mengubah lingkungan, kamu bisa lebih mudah menghadapi stres dan emosi, dan kamu bisa lebih mudah meningkatkan kesadaran diri. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan teknik self-refleksi untuk memahami diri sendiri lebih baik. Cara lain untuk melindungi diri dari kepribadian ganda adalah dengan mengembangkan kemampuan untuk menghadapi kebenaran tentang diri sendiri. Ini bisa dilakukan dengan memahami bahwa kamu memiliki kekurangan dan kelebihan, dan bahwa kamu adalah manusia yang dapat berkembang dan belajar. Dengan mengembangkan kemampuan ini, kamu bisa lebih mudah menghadapi situasi yang menimbulkan stres dan emosi, dan kamu bisa lebih mudah meningkatkan kesadaran diri. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan teknik self-refleksi untuk memahami diri sendiri lebih baik. Dalam kesimpulan, melindungi diri dari kepribadian ganda memerlukan perubahan perilaku, perubahan lingkungan, dan perubahan dalam diri sendiri. Dengan mengembangkan kemampuan untuk menghadapi stres dan emosi, kamu bisa lebih mudah menghadapi situasi yang menimbulkan stres dan emosi, dan kamu bisa lebih mudah meningkatkan kesadaran diri. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan teknik self-refleksi untuk memahami diri sendiri lebih baik. Jangan sampai ketinggalan. Subscribe hari ini untuk konten eksklusif besok. Kado terbungkus.